Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Andi Songnaga. Di sini saya ingin membuat sebuah video mengganti absensi pada pertemuan ke-14. Nah, pertemuan ke-14 itu materinya adalah SVM atau Support Vector Machine. Kita langsung masuk aja ke materinya. Definisi Support Vector Machine atau SVM adalah merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi. Contohnya itu seperti support vector classification dan regresi support vector regression. Nah, dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Nah, hyperplane itu adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk memisah antar dua kelas. Dalam dua dimensi, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas adalah disebut Renwer as. Nah, kalau fungsi di dalam tiga dimensi disebut plane similarity, sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut sebagai hyperplane. Nah, ini contoh hyperplane. Jadi dia misahin antar kelas, tetapi di dimensi yang lebih tinggi gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu efektivitas pada dataset berdimensi tinggi, lalu margin pemisah kelas yang jelas, fungsi kernel yang beragam, hemat memori, dan generalisasi yang baik. Kekurangannya, skalabilitas. Metode ini tidak efisien untuk database yang besar. Lalu ada kelas tumpang tindih, lalu kebutuhan parameter. Nah, memilih parameter itu sangat pengaruh ya di SVM ini. Nah, di SVM ini ada dua formula, yaitu hard margin dan soft margin. Kita jelasin dulu yang hard margin. Hard margin ini adalah formulasi yang digunakan ketika kita asumsikan data itu bisa dipisahkan secara linear dengan sempurna, di mana tidak ada titik data yang salah klasifikasi atau berada dalam margin. Tujuan dari hard margin linear SVM ini adalah untuk menemukan hyperplane. Nah, rumusnya seperti ini, W kali X tambah B sama dengan 0. Yang memaksimalkan margin antara dua kelas. Jadi kita ngitung margin antara dua kelas. Ini rumusnya 2 dibagi mutlak W. Setara dengan meminimalkan mutlak W per kuadrat. Jadi minimalkan setengah W kuadrat dengan batasan YI dikali W pangkat T dikali XI ditambah bias. Yaitu dimana lebih dari 1. Lalu ada soft margin linear SVM. Nah, dalam banyak kasus di dunia nyata, data itu tidak dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna. Nah, dipakailah formulasi soft margin ini dengan memperkenalkan variabel slack yang dibaca sebagai ini KSII yang memperbolehkan beberapa titik data untuk salah klasifikasi atau berada di dalam margin. Jadi rumusnya minimalkan ini sama kayak tadi awalnya, cuma ditambah dengan ini C dikali sigma sigma ini KSII dengan batasan sama kayak tadi lebih dari 1, cuman ditambah kurang dari KSI. Nah, dimana KSI ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini contoh studi kasus. Diberi dua data, ada dua parameter, ada X1 sama X2 di sini. Lalu ada kelasnya atau labelnya. 1, min 1, min 1, min 1. Di sini lebih banyak kelas satunya cuma 1, lalu kelas min satunya 3. 1 banding 3 ya. Lalu super vektornya itu begini, 1, 1, 1, 0. Kita visualisasi datanya. Nah,
Di sini contoh yang oranye ini kelasnya satu, yang biru ini contohnya min satu. Karena kan terdapat dua fitur, oh ya fitur ya, bukan parameter. Maka dari itu W juga akan memiliki dua fitur. Nah, jadi bobot ini dia tergantung banyaknya fitur. Dan formulasi yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Kita pakai formulasi yang hard ya, hard margin linear SPM. Kita masukin aja di sini, berarti W-nya itu ada dua kan, jadi berarti kayak ini, setengah dikali W1 bobot 1 kuadrat ditambah bobot 2 kuadrat. Dengan batasan ini, berarti batasan itu kita kan, dengan batasan di atas kita dapat beberapa persamaan kayak gini. Nah, ini kan Y1, misalkan tadi untuk data ke 1, kita masukin aja nih. Y-nya itu kan kelas tadi. 1 dikali bobotnya W1 dikali X1. X1 tadi kan. Ini kita ngelihat yang data pertama ya, ini yang ini ya. Ininya X1 nya 1, X2-nya 2. Berarti W1 dikali 1 ditambah W2 dikali 1 ditambah bias. Nah, hasilnya dapatnya kayak gini. Untuk labelnya 1, X1-nya 1, X2-nya 1. Lalu begitu juga dengan data kedua, dengan label min 1, ininya X1-nya 1, X2-nya min 1. Berarti ini kan jadinya bobotnya jadi minus kan. Lalu ini bobot keduanya jadi plus, biasanya juga jadi minus karena labelnya itu min 1 tadi ya. Nah, dari keempat persamaan di atas, kita dapat mencari nilai bobot 1, bobot 2, dan biasnya. Yaitu menggunakan, ini namanya lupa saya. Jadi intinya dicoret-coret gitu ya. Sehingga dapat misalkan ini W1 sama min 1 kan ini tambah ya. W1 ditambah min W1 kan coret-coret ya. Ini juga coret-coret, hasilnya dapat 2W2 sama dengan 2. Ini berubah jadi sama dengan karena ini ada lebih dari sama dengan ya. Jadi kita ambil sama dengan aja. Maka dari itu W2-nya 2 bagi 2 sama dengan 1. W2-nya dapat 1, lalu kita cari juga W1-nya hasilnya 1, kita cari juga B-nya hasilnya min 1. Nah, kalau udah kayak gitu kita dapat persamaan hyperplane-nya sebagai berikut. Kita masukinlah ke rumus tadi. Oke, dapatlah persamaan ini kan kita bisa ketemu X2 sama X1-nya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.